Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah mula-mula yang dijadikan dahulu oleh Allah Ta'ala daripada sekalian alam ini?" Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa qablal asya'i nuri nabika min nuri." Artinya, telah menjadikan Allah Ta'ala yang dahulu daripada alam ini, yaitu nurmu, yakni ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya ingin membagi sebuah wawasan keilmuan untuk menambah daripada keilmuan kita bersama, untuk sama-sama kita saling membeli ilmu, saling memberi pelajaran, saling memperingatkan dalam menjalankan sebuah kajian-kajian perjalanan kita hidup ini. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai zikir harum manis. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir harum manis berlafazkan la ilaha illallah, zikir harum manis sani insan. La ilaha illallah, zikir harum manis qalbi. La ilaha illallah, zikir harum manis badan di arak hamba. La ilaha illallah, zikir harum badan lenyap dalam kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula suatu peri menyatakan cerita mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu daripada alam dunia ini. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah mula-mula yang dijadikan dahulu oleh Allah Ta'ala daripada sekalian alam ini?" Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa qablal asya'i nuri nabika min nuri." Artinya, telah menjadikan Allah Ta'ala yang dahulu daripada alam ini, yaitu nurmu, yakni ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur atau ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dahulu daripada segala asya, lagi dijadikan daripada zatnya serta ilmunya. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Syahrani rahmatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad ini daripada zatnya, menjadikan ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyatalah ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala batang tubuh itu yaitu jadi daripada Adam alaihi salam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada zatnya, menjadikan ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad. Nyatalah ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad, dan segala batang tubuh itu yaitu jadi daripada Adam alaihi salam, sebagai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku bapa segala ruh, dan Nabi Allah Adam alaihi salam itu bapa dari segala batang tubuh." Maka nyatalah segala batang tubuh itu daripada alam Adam, tetapi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku jadikan Adam itu daripada tanah asalnya, daripada Nur Muhammad jua." Maka nyatalah ruh kita
dan tubuh kita jadi daripada Nur Muhammad, dan apabila ruh kita jadi daripada Nur Muhammad jua namanya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, sehingga ruh kita dan tubuh kita ini tiada lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Maka hendaklah kita atau engkau misrakan Nur Muhammad itu kepada batang tubuh dan kepada sekalian kainal. InsyaAllah Allah Ta'ala telah melihatkan keelokan zat wajibul wujud lagi suci adanya, karena tubuh kita yang kasar ini sekali-sekali tidak dapat mengenal Allah Ta'ala melainkan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mendakwa perbuatan yang lain daripada nur Nabi kita, tetapi barang yang telah datang kepadamu seperti firman Allah Ta'ala, barang yang datang daripada Allah Ta'ala yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi firman Allah Ta'ala, barang yang datang kepada kamu yaitu hak daripada Tuhan kamu, dan nur itulah akan perhatian segala anbiya yang mursalin, dan bermula sampailah pendapat arif billah pada martabat itu. Maka hendaklah diketahui tajalli Allah Ta'ala pada martabat, maka hendaklah engkau iktikadkan bahwasanya nur itu nyata jadi daripada Allah Ta'ala, sekalian alam ini nyata daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Seperti firman Allah Ta'ala, aku jadikan engkau karenaku, dan aku jadikan semesta sekalian alam karenamu ya Muhammad. Aku jadikan daripada Allah dan sesuatu yang sekalian daripada jua. Tubuh manusia dan napasnya dan hatinya serta nyawanya serta pendengarannya dan penglihatannya serta lidahnya dan tangannya dan kakinya, sekalian itu akan menyatakan dirinya bagi diriku, dan insan itu tiada lain daripadaku dan tiada lain daripadanya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, adapun nyawa kita ini terdiri kepada rohani, karena rohani itu bayang-bayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bayang-bayang inilah nyawa kita dan akal kita dan napas kita yang berdiri kepada hati latifah. Latifah itu hakikat yang tinggi, karena tatkala ia mengetahui maka dinamai hati, dan tatkala ada berkehendak kesana kesini maka dinamai nafsu, dan tatkala ia bisa membedakan antara baik dan jahat dinamai dengan akal, dan tatkala hidup dinamai rohani, dan tatkala ia akan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad dinamai hati latifah. Itulah yang dianugerahkan Allah Ta'ala petunjuk iman, dan yang dijadikan iman itu nur zat Allah Ta'ala. Itulah yang ada pada hati latifah, membedakan pengetahuan hati yang tiada syak dan waham tasdik. Maka itulah hakikat iman kepada kita, yaitulah adanya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, adapun tempat hati latifah itu ada di dalam hati sanubari yang ada dalam dada manusia. Pada kita, hati latifah itulah yang sebenarnya hati, karena ia bayang-bayang daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu bayang-bayang zat Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya Allah. Adapun hati itu yang dinamai dianugerahi beriman, yang dijadikan iman itu nur zat, artinya bayang-bayang zat Allah Ta'ala yang bernama Allah. Adapun Nur Muhammad itu dijadikan tubuh Nabi Muhammad, dan tubuh Nabi Muhammad itu dinamai insan kamil, artinya manusia yang sempurna. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu sifatku dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Adapun nyawa Muhammad itu ruh idafi, itulah yang bernama hayat zat, artinya hidup Allah. Maka ikut akan perkataan itu dengan tiada guru yang sempurna, niscaya sesat yang amat besar, dan banyak orang yang memakai jalan ini jatuh kepada syirik sampai kepada kafir, tidak sempurna beroleh ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ia tidak belajar langsung kepada mursyid sejati atau guru sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menjadikan ilmu dan segala pengetahuan yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, dalam pembahasan daripada Nur Muhammad melalui zikir harum manis terdapat dua persoalan. Yang pertama, tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, di manakah Allah dan di mana Muhammad?
Nah, yang menjadi jawaban singkat daripada persoalan ini adalah adapun mengatakan Allahu Akbar itu adalah Muhammad, dan yang empunya kata itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan kedua, tatkala mengatakan Allahu Akbar itu mana zat dan mana sifat? Yang menjadi jawaban singkat adalah adapun Allah itu zatnya dan Akbar itu adalah sifatnya. Bermula yang dijadikan Allah Ta'ala itu cahaya dengan nur. Artinya, mula-mula tiada kepada ada, terlalu bersih cahayanya, gemilang-gemilang berlalu sempurna, terang seperti manikam. Bermula itu menyatakan sifat pada kita dan pada Muhammad, pada kita dan dinding Tuhan dengan hambanya dan pertemuan badan dengan yang kuasa. Adapun nyawa hamba Allah, Tuhan nyawa itu di dalam badan kita. Adapun Tuhan itu di dalam Muhammad. Artinya nyawa Muhammad itu yaitu kita akan kun hijat. Sebelum ada bernama Allah dan bernama Tuhan lagi ia sendirinya. Adapun Allah itu pada Muhammad dan Muhammad itu pada Allah Ta'ala. Karena Tuhan kita berdiri dengan sendirinya. Seperti alif itulah kun hizat. Namanya lagi sendiri yaitu nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Adapun Muhammad itu bisa dikatakan sebagai nyawa kita. Bermula jasmani itu nyawa rohani. Adapun rohani itu adalah badan idofi. Adapun idofi itu adalah badan jasmani. Itulah Tuhan segala manusia. Tempatnya di yang terang. Adapun yang terang itu di dalam pandangan kita, maka yaitulah yang kuasanya memberi nugraha kepada manusia. Adapun tersebut di atas seperti alif, yaitu siapa tahu akan kejadian alif itu, maka putuslah ilmunya. Tiada Tuhan yang disembah, hanya Allah yang bersifat istighna, yaitu Tuhan yang kuasa, artinya pandang dengan nyawa. Dan nyawa itu pun tiada aku, Tuhan jua pada lainnya. Kepada Tuhan, sedarah pun tiada aku, Tuhan, lupa kepada Tuhannya. Seperti kata waliullah, makrifat semata-mata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah penghulu segala makrifat. Karena Muhammad itu yang terlebih tahu akan Allah Ta'ala. Air setitik ada terlindung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun ia jua, sir ia juga, cinta asa pun ia jua, gerak dan dimanapun ia jua, berahi ia jua, nikmat pun ia jua. Itulah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Kemudian lagi pada jalan mengesahkan Allah, lihat oleh kamu macam-macam gerak pada badanmu, dan engkau nyatakan dengan rasamu dan pandanganmu sekira-kira misra anggota, karena gerak itu bersatu dengan makrifat dan kalam itu bersatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dalamnya lagi, besok kita akan melanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya akan ilmunya kepada kita sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi alun fi syam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.